Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi fikih, dan yang saya banggakan teman-temanku semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi fikih dengan pendekatan komparatif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rodotul Janah dengan NIM 026 sebagai moderator. Dan sebagai pemakalah 1 ada Fitrianingrum dengan NIM 034, dan pemateri 2 ada Isvina Amalia dengan NIM 014. Latar belakang. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian-kajian keislaman adalah pendekatan komparatif. Bisa diartikan sebagai kajian yang membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Makna perbandingan dan pendekatan komparatif. Komparatif yang diadopsi oleh bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yakni comparative, berasal dari bahasa Latin yakni comparativus, yang berarti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditemukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Kata ini dalam bahasa Indonesia selanjutnya disebut dengan comparative, dengan compare sebagai penguji karakter atau kualitas, terutama untuk mengetahui persamaan dan perbedaan-perbedaan. Kata ini selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan komparasi. Membandingkan adalah menganalisis dua atau lebih variabel melalui beberapa tahap seperti menginventarisir, mengklarifikasi, mengatur perkenalan yang sesuatu menjadi objek studi yang akan diperoleh tidak hanya perbedaannya tapi juga persamaan yang terdapat di dalamnya, kekhasan masing-masing, dan tidak jarang mencari kelebihan atau kekurangan antara berbagai hal yang diperbandingkan tersebut. Dalam studi Islam, sedikitnya ada dua problem mayor dalam studi komparatif. Pertama, problem partikular yang merupakan reaksi penentangan terhadap pemakaian terma komparatif yang muncul pada awal abad ke-19. Sejak asumsi Barat dan kolonialis selalu turut masuk dalam setiap usaha komparatif. Kedua, secara general para ilmuwan ragu apakah mungkin untuk mendalami agama secara objektif, sedangkan agama masih dipelajari secara subjektif dan agama sendiri masih penuh pertimbangan nilai. Tetapi bagaimanapun pendekatan ini dimulai dengan berbagai macam analisis yang secara khusus relevan untuk mengeksplorasi gambaran dari tradisi keberagaman dunia. Kesimpulan, dalam studi agama, pendekatan komparatif bukanlah suatu metode yang baru, akan tetapi pendekatan ini dalam studi Islam merupakan pengembangan dan upaya komparatif. Dalam pembahasan ini juga ingin melihat sejauh mana pendekatan komparatif memberikan kontribusi dalam memahami Islam. Dengan komparatif mesti ada sesuatu yang dibandingkan dengan melihat segi-segi persamaan dari dua atau lebih sasaran atau objek yang belum diketahui sebelumnya, dengan melihat segi-segi perbedaan antara satu dengan lain memahami agama. Adapun yang menjadikan objek studi yang akan kita lihat tidak hanya perbedaannya, tapi juga persamaan yang terdapat di dalamnya. Perlu juga kita melihat kelebihan atau kekurangan antara berbagai hal yang diperbandingkan tersebut.